mimpinya banyak. Terus ngobrol lah kita, aku pengen bikin properti gini. Background-nya Rangga dan satu keluarga ini sebenarnya nggak ada kan? Sama sekali yang pengusaha. Betul. Tapi kalau misal kita nggak bikin PT, nggak Ya. nyoba dulu apa ya mungkin Nggak mungkin terjadi. nggak mungkin terjadi kita di Betul. Sidoarjo. So, welcome back to our podcast. Jadi, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang sudah ditunggu-tunggu, Terima kasih. yaitu the man behind operasional YPS dan bagaimana setiap pembangunan YPS termasuk juga legalitasnya. Tapi Ya. sebenarnya kita berjalan dari perjalanan yang sangat jauh ya. Sebenarnya hal-hal yang mungkin bahkan karyawan kita sendiri pun nggak ada yang tahu ceritanya. Ya. Betul nggak? Betul. Nah, sebenarnya aku satu quotes yang bagus dari Steve Jobs. Dia bilang gini, connecting the dots. Nah, kadang-kadang kita ini mau mencari partner, kadang-kadang kita seharusnya ada orang-orang terdekat di sekitar kita yang sebenarnya sudah Tuhan rencanakan untuk kita bisa bekerja bersama. Oh. Nah, aku tuh merasa bisa melihat quotes ini tuh nyata di dalam kehidupan perjalananku karena nggak sengaja melihat kamu, Koparama, orang-orang yang di sekitarku sejak dari aku SMP SMA sekarang bahkan bisa kerja sama bareng. Nah, Betul. jadi mungkin kita hari ini bisa membicarakan tentang itu dan bagaimana kita bisa akhirnya partner up dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik. Padahal backgroundnya temen, karena nggak mudah loh. Ya. Banyak orang nggak bisa, ya kan, menjaga profesionalisme dan itu. Betul. Biasanya teman-teman kerja. Nah, itu mungkin juga kamu yang banyak bicara sih, karena mungkin kamu yang banyak penyesuaian di Ya. itu ya. Oke. Ya. Nah, Oke, kita oke. mulai dulu ya. Jadi untuk yang belum tahu, teman-teman, aku sama Rangga mulai dari kenal sejak SMP. SMP. Nah, mungkin kamu gimana first impressionmu waktu sama aku waktu SMP? Wah, ini menarik. Ah. Ya kan aku tuh tahu Mak itu kelas 2 SMP kalau nggak salah. Oh, kelas 1 Kelas 1 kayaknya nggak terlalu. Yang kamu ikut ke bagian ini ke geng-gengan itu, Geng motor. geng motor itu kayaknya kelas 2 kalau nggak salah. Ya, jadi apa kita cerita aja. Kita dulu tergabung dalam satu grup motor Betul. maksudnya Kenakalan remaja. Kenakalan remaja, geng motor aja sih, ya kan. Nah, waktu itu Ah. kita tuh ngelihat kita, karena saya kenapa ngomong kita karena yang duluan punya yang masuk grup itu kan aku dulu ya. Iya, kamu dulu. Nah, terus ngelihat Mak ini sosok yang dari SMP, jadi mungkin umur berapa belasan ya, 13-an, 14. Itu kalau lihat sekarang itu nggak jauh beda sebenarnya. Jadi punya ketegasan, mempunyai hati yang cukup kayak berapi-api gitu. Itu dari SMP sampai sekarang menurutku nggak berubah. Iya. Dan menjaga pride-nya dengan baik. Dulu itu karena sampai sekarang pun kan masih banyak ya kasus pembulian. Dulu itu Mak tuh pernah ada anak nakal gitu, sempat bully Mak. Nah, nggak tahu tuh Mak tuh belajar bela diri di mana, terus tahu-tahu gini kan nomor satu. Itu cuma satu tips yang kokoku ajarin ke aku. Oh iya. Jadi pokoknya naruh tangannya di sini sama didorong belakangnya gini, orang pasti jatuh. Oh. Ya tapi cuma itu nggak tak pukul kan, cuma tak jatuhin. Dicoba. Nah tapi saat waktu tak jatuhin orang itu jadi kayak respect gitu loh. Betul, Padahal aku betul. nggak Nah, itu pukul sama makanya. sekali kan. Nah itu dilihat banyak orang, soalnya pas itu jam istirahat. Jadi orang ngelihat Mak juga langsung beda gitu, karena kan pindahan ya. Kalau nggak salah kan pindahan ya, SD-nya nggak di situ. Terus Iya. punya temen di SMP juga nggak banyak gitu kan. kalau nggak salah. Betul. Nah terus akhirnya aku lupa, ada temen kita namanya Tio juga ya, kayaknya waktu itu satu kelas sama kamu, tapi kenal sama aku juga. Terus akhirnya gabung, terus ikut geng motor itu, kenakalan remaja lah, tapi bukan yang geng motor kayak gimana, tapi ya akhirnya masuk, kita kenalan, sering nginep di rumahnya Mak. Iya. Basecamp kayaknya dulu ya. Basecamp di rumahnya Mak. Dan nanti ya banyak cerita juga di rumahnya Mak, dari kenakalan remaja sampai ada komsel. Ya kan di tempat yang sama. Iya, gini. komsel. Tapi ini perjalanannya nggak setahun 2 tahun kan, dulu hampir kuliah, berarti hampir 6 tahun kira-kira. Gitu. Jadi itu first impressionmu terhadap aku ya. Nah, Betul. kok first impressionku terhadap Rangga, kan kita dulu geng motor. Sebenarnya geng motor ini sebenarnya bukan geng motor ya, cuman dulu waktu SMP kita bisa ngendarai motor aja udah kayak bangga. Betul. Ya kan? Nah, akhirnya kita kumpul ya pergi-pergi bareng gitu lah. Betul. Nah, singkat cerita
kita sering pergi bareng, tapi aku melihat kamu tuh sosok yang tanggung jawab terhadap sekolah. Kayaknya kamu juga masih 10 besar gitu gak sih? Ya aku lupa ya. Soalnya dulu kan sebenarnya nggak ada ranking-rankingan kan, tapi iya. tapi kayak ya bisa menjaga nilai juga, maksudnya tetap tanggung jawab. Dengan kita sering main. Iya, kita dan sering main karena kita dulu lumayan sering ya. Sering enggak lumayan tiap hari kayaknya. Tiap hari. Tapi maksudnya Rangga adalah sosok yang bertanggung jawab dan aku melihat itu sejak dari SMP sebenarnya. Dan itu yang aku bisa nilai. Bahkan di SMA sampai SMA kamu juga ke Semaga ya kan, satu SMA juga yang ternama di Solo untuk mempersiapkan ke UNS kan waktu itu. Ya, betul. Jadi aku melihat wah Rangga ini sosok yang walaupun mungkin kita happy, cuman mempersiapkan masa depannya nggak sembarangan gitu. Ya. Nah karena mungkin buat teman-teman yang ini, kita dulu pun bahkan kalau mau dulu kan kadang ada kelas meeting kan, nggak terlalu penting kan kelas meeting. Nah kita masuk misalnya jam berapa ya? Jam 7? Jam 7-an. Apa jam 7.30 lah ya. Ya. Kita jam 5-nya dulu bahkan ke Tawangmangu dulu. Tawangmangu tuh kayak ke gunungnya gitu ya. Jadi mungkin kok Surabaya ke Malang dulu gitu loh. Ke Malang dulu cuman buat sarapan, balik baru masuk ke kelas meeting itu. Bahkan ya dulu sih banyak yang nggak suka sama kita karena mungkin kita dianggap arogan. Sebenarnya kita nggak mau pamer aja, cuman kayak happy ya, kita kesenangan sendiri aja. Iya, benar. Iya, betul. Jadi waktu itu kita kayak ya punya tanggung jawab lah ya. Betul. Waktu kita main, kita tahu masuk itu jam berapa, ya kita menyesuaikan kan. Betul. Dan itu berarti berangkat ke Tawangmangu 4:30, di sana cuma untuk sarapan, balik lagi, ya kita sekolah. Betul. Cuman ya nggak bolos gitu. Betul. Ya, dan yang penting kamu juga menjaga nilai itu sehingga ya tetap dapat nilai yang memuaskan, bisa akhirnya terima di Semaga bahkan ke UNS juga kan gitu. Nah terus waktu itu ada kisah menarik juga. Waktu sempat sebelum aku ke Jerman waktu SMA, kamu nanya aku mau ambil kuliah apa, bener nggak? Jadi aku tuh bingung dulu itu mau kuliah apa sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dari orang tua mengarahkan aku tuh ke dokter sebenarnya. Nih kan aneh kan? Aneh. Okay. Padahal waktu itu nilai biologiku nggak bagus. Mungkin yang eksak ya kayak matematika atau fisika itu yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan lah. Nah, terus aku bingung, aku nggak suka kayak misal mungkin teknik mesin, aku nggak terlalu suka mesin. Kimia juga nggak suka kimia dan lain sebagainya. Terus waktu itu aku inget banget tuh makan siang spesial sambal di Manahan. Nah, terus aku nanya ke Mak habis makan, Mak, naknya aku kuliah apa ya, jurusan apa. Nah itu padahal aku nggak tahu sebenarnya, aku nggak tahu itu kamu tuh udah punya visi atau nggak, aku nggak tahu. Tapi kamu jawab aja kayak sipil ini kita sipil menarik. So, aku lihat sipil kayak gimana apa. Akhirnya aku daftar jalur SNMPTN. Jadi SNMPTN tuh pakai raport, nggak tes gitu. Terus ya puji Tuhannya masuk gitu. Terus ya udah kita pisah kan? Pisah, aku kuliah sipil, kamu kuliah di Jerman. Terus kita nggak kontak-kontakan mungkin 2-3 tahun lah ya. Sampai akhirnya kamu balik ke Indo. Tapi baliknya belum balik for good ya, baru balik untuk liburan aja ya. Terus tak lanjutin ya? Iya. Terus aku waktu itu bismu tuh kalau nggak salah udah nggak di Solo tapi udah di Surabaya. Masa ya? Aku lupa ya. Surabaya, soalnya kamu ada Pak Denny itu, supir Pak Denny itu. Jadi itu kayak besoknya aku harus ke Surabaya gitu kalau nggak salah. Nah tapi aku ini ke Solo dulu. Terus kita ketemuan, kita makan di suatu tempat gitu. Nanti ada fotonya ya? Ada fotonya. Itu benar-benar kita pertama kali ketemu setelah di Jerman. Terus kita pertama lagi ketemu untuk ngomongin. Nah ini aku tuh kayaknya sering dijebak sama Mak ya menurutku. Jadi kayak ngobrol-ngobrol gini tuh aku nggak tahu dia tuh beneran apa enggak apa-apa, tapi kayak karena idenya Mak ini banyak dan visinya tuh banyak banget, mimpinya banyak. Terus ngobrol lah kita, aku pengen bikin properti gini. Oh ya bagus ini. Biasanya kalau misal kita nongkrong ngomongan kayak gitu tuh kan hal yang sangat wajar sebenarnya. Tapi
yang direalisasikan mungkin berapa persen dari semua tongkrongan yang ada di dunia ini. Nah, aku mikirnya ya part of yang ya udah kayak ngobrol-ngobrol aja, terus kita ngomongin politik, ya kan, ngomongin ini apa kondisinya tuh kayak gini, ini kayak gini gitu. Terus lanjut, habis itu ngopi bareng, masih di topik yang sama di dekat bintang laut, di Sekutu. Oh iya. Pas ngopi bareng masih dengan topik yang sama, tapi karena ada beberapa teman banyak juga yang datang, jadi kita yang bahasnya ngalor ngidul juga. Gitu. Sampai Mark ngasih buku, itu dikarang oleh Pak Asriman kalau nggak salah. Ini coba kamu baca ini. Aku tadi di Gramet, aku beli. Itu aku dengan apa ya, kayak aku ya kok mau aja sih sebenarnya. Maksudnya kayak ya kok ya tak beli, tak baca gitu. Kok diseriusi gitu ya. Tapi aku ya nggak mikir jauh juga. Nggak mikir jauh juga. Kayak ya wes tak baca daripada mungkin waktu itu gabut gitu. Baca. Oh, itu kondisi berarti kamu udah balik Jerman sih sebenarnya kan maksudnya aku beli Gramet atau apa itu beli buku dan lain sebagainya. Belum balik for good harusnya. Enggak, balik lagi ke Jerman. Oh, balik ke Jerman. Untuk lanjutin kuliah. Betul. Ya kan? Dan kuliah. Terus enggak ada obrolan lagi. Sempat enggak ada obrolan lagi. Berapa tahun. Terus udah aku ya lanjutin kuliah untuk menyelesaikan studinya juga S1. Terus ya udah lulus wisuda. Ini tuh sebenarnya ini untuk ada connecting lagi. Itu tuh aku makan bakmi godok ceritanya. Sebenarnya. Ini kamu belum cerita aku ya? Belum, tapi kamu tahu soalnya kan habis itu tak telepon. Oke, terus bakmi godok. Terus ada papan yang misalkan dijual gitu kan, tanah gitu. Terus aku lihat, oh ini sebenarnya agak besar soalnya waktu itu bagi kita luas 3.000 gitu ya, 2.000-3.000 itu oke udah bisa buat perumahan karena kan kita dulu mau bangun 1, 2, 3 gitu kan dijual lagi. Wah ini kayaknya menarik nih, di daerah Wonogiri ada yang jual kok masih murah gitu. Aku ingat kamu tak telepon, Mak ini ada sing gini loh, apa jual gini. Kita kan pernah bilang pernah cerita kan untuk gini. Ya enggak, habis ini aku lulus pulang balik ke Indonesia, kita bikin gini. Oke, kaget kok diserius sih beneran gitu. Ya wes. Akhirnya yang singkat cerita kita makin intens ya kan, cuma berdua. Iya, berdua tak ngapa-ngapain. Makin intens kita bikin Notion dan lain sebagainya. Oke. Itu awal mula banget ya. Iya. Jadi gini, bagi aku juga kadang-kadang ya tadi balik yang cerita tadi, kalau ada orang yang di sekitar kita dan orang-orang itu baik, kadang-kadang gini, aku merasa gini ya. Kalau kita ketemu orang yang satu DNA atau satu pola pikir, kadang-kadang ada satu perasaan juga nyaman atau lebih nyambung gitu loh, lebih kayak ada satu feeling di dalam hati kita, aku bisa percaya sama orang ini, dan itu nggak banyak. Dan beberapa orang aku ada yang merasakan itu, walaupun mungkin nggak semuanya jadi partner ya, cuman aku ada feeling ini orang bisa dipercaya. Pasti kalau orang yang bisa dipercaya itu entah suatu saat nanti bisa bekerja sama atau enggak, pasti aku punya hati untuk orang ini gitu loh. Makanya kadang-kadang kok kamu misalnya nanya sama aku, walaupun aku nggak ngomong atau menjanjikan mungkin di awal-awal kita akan kerjasama atau cara kerjasama seperti apa atau bikin apa, pasti aku akan arahkan siapa tuh bisa bersinggungan sama aku lagi gitu loh. Nah, karena untuk menemukan orang yang bisa dipercaya itu juga nggak banyak yang untuk sampai di level partners ya. Nah, termasuk sama Koparama sebenarnya. Nah, suatu saat juga waktu aku balik ke Jerman juga, ya aku mikir siapa orang yang bisa aku ajak kerjasama untuk bidang sipil. Karena mungkin yang lain biar tahu, aku kan kuliah di jurusan Facility Management. Nah itu sebenarnya nggak hubungan sama sipil, tapi lebih hubungan sama standarisasi bangunan, project management, sampai yang berhubungan sama IT gitu. Nah kalau bahkan sekalipun aku ngambil jurusan teknik sipil di Jerman, nggak mungkin belum tentu bisa dibangun di Indonesia kan. Jenisnya pasti beda. Nah aku melihat kamu tuh juga orang yang pertama bisa ambil teknik sipil di Indonesia dan orangnya mau kerja di lapangan. Mau, karena kita namanya
kita di Indonesia kita harus tahu realita di lapangan, tentu kan harus hubungan sama banyak pihak, bahkan sampai selevel tukang sekalipun. Itu harus ada orang yang benar-benar punya empati dan care sama setiap daripada mereka itu. Gitu. Nah, cuman yang menarik buat aku juga ketika kita saat itu kita bikin Notion ya. Jadi mungkin apa yang aku pelajari di startup tak kamu bawa copy paste di satu apa yang kita bikin dari dibikin divisinya. Bahkan kita cuma berdua tapi udah punya divisinya banyak. Ke depan aku mau divisi ini semua. Aku pengen peraturannya ini, culture-nya sini tuh udah tak set dari waktu dulu kan. Nah, waktu itu Rangga juga bahkan aku minta tolong untuk survei lapangan. Ya kan ke mungkin muter-muter Solo, Wonogiri atau apa Colomadu dan semacamnya untuk lihat tanah Karesidenan Surakarta lah. Dan tanah bahkan waktu itu belum ada ide yang jelas sih sebenarnya. Ya kan? Ya, cari aja pokoknya. Iya. Nah, waktu itu aku punya pemikiran, kebetulan aku ada rumah di Solo yang keluarga juga mau serahin ke aku. Dan rumah itu rencana waktu itu aku jual ya, kalau nggak salah atau aku rencananya dijual. Aku lupa ya. Dijual ya, karena aku udah pindah ke Surabaya. Jadi rumah itu nggak laku, rumah itu nggak kepake gitu. Nah, ketika itu menjadi modal awal untuk kita bekerja. Rencananya seperti itu. Rencananya awal ya. Tapi ternyata sampai sekarang pun rumah itu akhirnya malah tak sewain, malah belum laku sampai sekarang. Tapi ya Tuhan baiklah, nanti ada cerita kita sampai akhirnya kita bisa bekerja tanpa modal. Tapi itu mungkin buat next story ya. Nah, yang menarik adalah backgroundnya Rangga dan satu keluarga ini sebenarnya nggak ada kan sama sekali yang pengusaha. Betul. Mungkin kamu bisa bercerita sih. Nah gini ya. Jadi tadi kan Max sempat nge-mention Notion sama aku cari-cari lahan gitu kan, cari-cari tanah. Nah waktu itu karena namanya habis lulus ya kan, terus nganggur, itu kena COVID juga. Itu 2020. Iya. Terus ya udah kita akhirnya cari lahan. Nah, ini apa ya? Kalau misal aku tuh nggak pernah cari lahan, nggak pernah hubungan dengan properti dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang aku juga masih inget kenapa kok jadi punya banyak agent atau banyak makelar tanah. Banyak banget loh di kontakku WhatsApp ini sampai sekarang tuh masih sering broadcast lahan di sini ya area Solo. Terus kok banyak banget tak liatin gitu kan, kok banyak banget tuh. Terus kadang-kadang flashback juga zaman dulu aku ngontakin, tak lihat kan chat-chatnya, ngontakin Pak, iya Pak, oke ketemuan di sini, ini ada lahan sekian di daerah sini, lahan sekian ini. Terus tak bikinin report kalau lahan ini dekat sama pusat kesehatan, pusat apa-apa gitu kan. Terus kita meetingin. Padahal kita belum tahu nih sebenarnya mau gimana, kita mau bikin rumah subsidi, mau rumah komersil, mau apa itu kita belum tahu. Tapi pokoknya jalan aja. Sambil mungkin waktu itu ya kita sambil pertama cari peluang, yang kedua sambil mikir juga ya mau diapain gitu ya mungkin. Terus habis itu pasti kan orang rumah nih, ini kenapa ya kok Rangga nih sering keluar, terus biasanya siang-siang males keluar juga, ini kok dibela-belain keluar, ini kan pasti tanya kan pasti. Nah jadi background keluargaku itu kerja di pemerintahan, kan kerja di pemerintahan, ada juga yang notaris juga, terus nggak ada yang pengusaha sama sekali. PNS saya PNS. Nah nggak ada yang jadi pengusaha. Nah ini dan aku juga diarahkan ke kerja di pemerintahan juga gitu sebenarnya dari awal. Nah terus karena waktu itu menurutku asik, selain ini aku nggak ngomongin kerja waktu itu, kita nggak punya mindset ini tuh bakal jadi kerja apa tapi asik juga lihat tanah. Sekarang siapa yang nggak kalau menurutku asik ya lihat tanah di mana, oh ini ternyata dijual, terus lahannya sekian, di sampingnya kok bisa lahannya lebih murah ya kan. Itu sesuatu yang interesting gitu loh untuk dipelajari. Nah, oke, singkat cerita dari itu terus mamaku biasanya kan nanya, kamu habis dari mana tanah? Aku nggak ngomong, pokoknya beli tanah, cari tanah, nih loh. Kok bisa cari tanah? Apa? Terus aku baru cerita gitu. Awal pasti kan terjadi, nah ini nggak mudah juga ya. Perjalanan ini nggak mudah juga. Pasti terjadi kayak
ada rasa skeptis, ada rasa ini beneran deh, ini sama-sama umurnya seanakku, dua-duanya masuk bikin properti. Padahal kan mindset orang rumahan itu pasti kayak udah tua, kayak ini kan biasanya kan seperti itu. Ya pasti timbul rasa pertanyaan, ketidakpercayaan dan ya keraguan itu pasti ada. Dan waktu itu juga aku nggak bisa menjawab. pasti aman gitu kan, nggak mungkin kayak gitu juga, ya kan. Yes, pokoknya lihat aja. Pasti jawabannya cuma gitu, lihat aja gitu. Udah sampai akhirnya kita ada dapat lahan yang di Sidoarjo juga ini kan. Nah tapi sebelum itu kan prosesnya panjang dan ya kita sangat-sangat gerilya tanah itu tuh benar-benar kita tuh nggak tahu, kita nggak mau apa. Meskipun kita punya visi tapi kita untuk melangkah ke depannya mau ngapain itu kita juga masih bingung, ya kan waktu itu. Jadi kalau masalah visi dan misi dan value tuh udah ada. Itu memang mat banget sih. Ya, jadi visi, misi, value itu sudah ada sejak aku di Jerman bahkan, ya kan. Jadi aku tuh udah kayak melihat semua property developer visi misinya apa, tak rangkum, tak kasih touch yang aku inginkan, jadi udah jadi itu kan dari awal. Iya gitu, sih. Nah, tapi untuk mencapai sananya kan memang kita sebenarnya rencananya mikirnya mulai dari sangat kecil kan. Betul. Bener-bener kalau perlu tuh bangun beli satu rumah, kalau perlu cuma direnovasi doang, dijual lagi. Karena bagi aku ya, bagi anak orang lulus sebenarnya mendapatkan uang segitu juga mungkin sudah bagus kan. Bahkan ya kita nyari portofolio juga ya kan. Atau puji Tuhan kok dapat mungkin satu tanah yang kita bisa bagi jadi 3, jadi 4, terus kita bangun dan kita jual. Tapi ya enggak menyangka lah, puji Tuhan kita bisa mengolah perumahan yang sampai sekarang bisa 500 unit. Cuman itu nanti kisah yang lain. Tapi yang menarik itu bahkan Rangga itu sempat ngomong sama aku juga. Kamu ngomong sepupuku atau omku sudah menawarkan pekerjaan di Jogja, dia BUMN, dan sebenarnya aku pasti diterima di sana. Ya kan? Ya kan sebenarnya karena memang backgroundnya keluarga ini kan pemerintahan ya. Jadi untuk kerja di pemerintahan ini ya juga ini tetap tes ya, mungkin tetap tes dan ya mungkin dengan background SMA, kuliah gitu ya cukup confidence lah untuk masuk. Tapi itu waktu itu ada perdebatan nggak sama keluarga kayak waktu itu kan mungkin kita sudah bikin PT belum ya? Yang waktu belum ada penawaran itu. Belum. Itu ada perdebatan nggak? Maksudnya kayak dari keluarga kayak kamu nih jangan, mungkin bahasa Solonya kan ngeyel ya. Jangan ngeyel, udah kamu ikut aja, ikut ommu gitu. Pernah nggak ada perdebatan itu terus kamu harus membela dan semacam? Ada. Jadi ya waktu itu kan ditanya, hati-hati loh, ini tuh susah loh. Iya, entry barrier-nya untuk properti biasanya orang mikir tinggi soalnya. Iya. Kan bener-bener nggak jualan baju, kaos gitu kan, langsung beli, jual lagi beli. Ini tuh nggak kepikiran gitu loh sampai orang tua kakakku itu nggak kepikiran gimana caranya bisa kayak gini dengan umur yang masih belia, ya kan. Terus udahlah kamu cari pengalaman dulu aja kerja di sini, pasti kan gitu kan. Cari pengalaman, terus ini. Ya itu nggak salah, itu aku nggak ngomong itu bukan hal yang salah ya. Tapi kan waktu itu kita agak ngeyel sehingga kita punya keyakinan yang kuat untuk ya ini pokoknya bisa jadi. Nyemplung dulu, ya kan? Nyemplung dulu, nanti tinggal pas nyemplung ini ada rintangan, ada kotoran, ada apalah plastik, ada apa-apa ya tinggal kita singkirin, kita caranya gimana biar bisa struggle. Nah, kamu kok punya keyakinan itu? Kok bisa punya keyakinan aku tak nyemplung aja dulu sebenarnya? Aku juga nggak bisa jawab. Pas waktu aku di debat sama orang tua pun, itu aku juga nggak bisa, nggak posisi kalah gitu loh. Maksudnya kalah itu kan belum ada pembuktian. Iya betul. Ya, nggak ada pembuktian ini, tapi aku ngeyel. Mungkin alam bawah sadarku itu karena kita harus kenal lama ya, udah kenal lama, terus alam bawah sadarku ya pokoknya percaya aja dengan kemampuan masing-masing. Aku percaya kamu karena udah kenal lama, aku juga percaya aku bisa kita kerja bareng. Dan aku
orang yang kamu juga tahu sendiri penyesuaiannya juga secara toleransinya cukup besar juga kan. Jadi mau ditaruh mana juga kayaknya masih bisa dengan struggle-nya di lapangan seperti apa gitu kan. Nah, jadi tapi ini waktu itu aku nggak bisa ngomong orang tua, ya kan. Aku nggak bisa, iya kalau bener, kalau enggak kan gitu kan. Meskipun kayak gitu, aku juga masih ada ragu-ragu juga sebenarnya. Pastilah, namanya kan? Kita belum terjadi kan masih ada ragu lah. Nah, makanya tapi aku ngeyel. Kalau pertengkaran pasti ada, dan itu nggak cuma sehari 2 hari. Kita perjalanan juga beberapa bulan kan. Bahkan itu. Mungkin setelah dapat proyek itu juga belum itu kan. Iya. Terus apa namanya, dengan panjang ini tuh untuk apa ya, aku meyakinkan ke keluarga itu ya, kalau kamu juga mungkin kerasa ya sebenarnya baru akhir-akhir ini juga gitu. Kan klaster pertama bukan klaster kedua. Iya kan, dan klaster kedua ya baru kemarin itu yang launching itu. Nanti mungkin kita bisa bicara itu juga. Iya. Nah, itu jadi ya apa ya, ini perjalanan yang panjang dengan apa namanya, konflik yang panjang juga dan macam-macam. Jadi nggak gampang ya. Secara psikologi pun juga ditekan, di kerjaan udah ditekan ya kan. Ada ada apa namanya, psikis ke beban moral ke orang tua juga ada juga. Ya itu kan mesti perjalanan. Nah, uniknya dengan tekanan yang ada dari keluarga, kok waktu itu kamu kepikiran untuk membangun kantor pertama kita di rumahmu sendiri malah? Nah itu karena tapi mungkin itu nggak ada opsi sih. Nggak ada opsi, karena nggak ada opsi, karena kepepet sih sebenarnya. Tapi aku tuh izin ke orang tuanya juga gimana? Sebenarnya aku kalau dilarang banget itu enggak. Aku ya bersyukur juga punya orang tua, kedua orang tua ini, meski dia tuh, mereka tuh ini apa, kayak ngasih tahu warning, tapi bukan tapi ngekat atau ngelarang. Kalau ngelarang kita nggak mungkin naik motor malam-malam ke TW. Iya kan? Kita nggak mungkin pagi-pagi subuh ke Tawangmangu kalau benar-benar ngelarang. Tapi selalu dikasih tahu kalau ini kayak gini, kalau ini tuh warnanya seperti ini gitu. Jadi waktu kenapa kok bisa bikin kantor di rumah sendiri, pertama waktu kita bikin PT harus nulis alamatnya di mana, kita belum punya kantor. Akhirnya kita kepepet, tak tulis itu. Terus aku izin, akhirnya kita bersih-bersih menyiapkan kantor itu. Nah, nanti fotonya ada ya? Ada videonya juga. Bahkan juga ada mamaku ya waktu itu di rumah juga. Oh iya. Kayaknya belikin makan. Ya support. Ya. Tapi pasti ada. Iya, saya mau agak ragu. Aduh, ya kenapa ya anakku nih ngopo sih gitu di bahasa Jawa. Terus ya itu karena apa namanya, kepepet. Terus apa namanya, kita udah terlanjur nyemplung, maksudnya kita udah bikin PT, masa baru itu, terus masalah tempat aja kita bingung kan. Kita lihat gimana caranya gitu. Jadi rencana awal itu kan kita mau bikin proyeknya di Solo ya. Daerah Solo, sehingga harus punya kantor di Solo. Aku udah siap itu untuk mungkin 1 bulan, sewa. 2 kali, 3 kali, atau bahkan sewa apa pernah ada kepikiran Solo sewa baru. Ya mau sewa untuk tinggal di Solo. Karena keluarga udah pindah ke Surabaya. Kita benar-benar mau fokus ngembangin proyek di Solo. Karena waktu itu aku di Surabaya pun nggak punya koneksi untuk bikin apapun gitu kan. Kisahnya kan kita lebih banyak kenal orang di Solo ya. Sampai kita menyiapkan kantor, ya kan, kursi-kursinya itu ambil dari rumahku yang belum laku itu, ya kan, sampai komputernya, komputer, meja, kursi, printer mungkin, dan lain-lain masuk sana. Nah tapi ya Tuhan berkata lain lah, akhirnya kantor nggak kepake ya. Akhirnya kita dapat project di Sidoarjo. Iya. Nah itu yang kita maksud, nggak ada yang tahu tuh itu. Tapi kalau misal kita nggak bikin PT, nggak nyoba dulu apa ya, mungkin nggak mungkin terjadi kita di Sidoarjo. Betul. Ya kan? Kita kalau misal kita nggak siapin dulu, nggak ngeyel dulu, ketika ada tawaran kita udah kalah start. Betul.
ini ada tawaran ini. Waktu itu kita udah siap, jadi langsung. Ya. Nggak ada 2 bulan kayaknya, sebulan kayaknya itu langsung kita kerjasama. Tapi kalau bayangkan kalau misal kita, oh iya, punya PT. bikin PT dulu ya, wes kelamaan. hilang. Ya, jadi ada yang ngomong keberuntungan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Nah itu, kita menciptakan keberuntungan itu karena kita di fase-fase kita belum ada kesempatan itu datang, kita sudah melakukan persiapan gitu. Nah itu yang sebenarnya kita lakukan, walaupun mungkin persiapannya nggak ekstrim ya tetap karyawannya cuma kita berdua kan sebenarnya. Cuman ya kita sudah bikin PT-nya, kita bikin foundation-nya, kita udah mempelajari bisnis properti itu seperti apa, perizinannya tuh minimal seperti apa, sehingga ketika kesempatan itu datang, aku pun dari Jerman sebenarnya ya tidak ada yang bisa tak terapin. Tapi ketika aku udah baca buku itu dan kita ngobrol, akhirnya ketika ketemu landowner Woodville ini, aku jadi bisa ngobrol juga dan bikin proposal juga. Nah, itu juga sebenarnya kunci ya buat kita semua yang kita pelajari. Kalau sebenarnya di masa-masa kita tenang, sebenarnya itu adalah masa persiapan kita. Betul. Dia masuk akal sih. Ya, jadi kita memulai setelah dari masalah itu kan kita akhirnya pindah kan. Change of plan dari rencananya kita dari Solo pindah ke Sidoarjo, Surabaya. Itu pun awal-awalnya juga pakai rumahku akhirnya yang jadi kantor di Geraha Natura kan. Nah, terus habis itu tapi sebenarnya karyawannya cuma yang official ya kita berdua. Bahkan aku waktu itu nggak ngambil gaji juga ya kan. Nah, tapi kebetulan ya puji Tuhan keluargaku ada perusahaan. Jadi orang legalnya, finance, accounting ya disupport gitu, sehingga ya kita bisa punya tim awal untuk mengerjakan proyek Woodville yang nanti akan diceritakan di episode berikutnya. Nah, awal-awal, nah ini yang menarik, ini mungkin bisa jadi closing kita juga. Jadi waktu itu mungkin kamu bisa mengenal aku orang yang berani, ya kan? Tapi sebenarnya ya kalau dipikir-pikir apa yang kita lakukan tuh bukan cuma berani, tapi rada gila. Kenapa? Kita punya modal awal perusahaan, kita pakai hampir semuanya untuk bikin sebuah acara dan ya untuk persiapan Woodville. Padahal kita ini belum tahu apakah proyeknya berhasil apa enggak sebenarnya. Betul. Bahkan itu dibilang 50-50 sih. Nah kamu waktu itu nggak terima aku juga tuh. Enggak. Nah kenapa? Kamu itu nggak khawatir? Nah, karena nah ini mungkin kunci apa ya, biar tadi kan kita kan sempat singgung antara teman-teman kerja gitu. Nah, ketika kita punya masing-masing apa ya kayak tanggung jawab, aku di sini, aku di sini, dan nggak saling recokin. Nah, itu penting. Betul. Role ya, sebuah role-nya ini masing-masing role ini penting. Nah, untuk membuat acara dengan kita punya peluru yang terbatas, itu kan sebenarnya itu kan lebih ke role-mu. Untuk sebagai manajemen, untuk ngatur gimana caranya cari investor dan lain sebagainya gitu. Kalau aku ngerecokin, pertama itu bukan roleku, yang kedua aku juga malah mau belajar. Waktu itu. Ya. Ini sesuatu yang baru, balik lagi karena backgroundku bukan di pengusaha. Keberanian ini yang tak pelajari selama ini. Kayak cari, bukan keberanian ya, tapi bukan keberanian aja maksudnya, tapi lebih ke ada peluang, ada keberanian, ada kemauan. Ya, calculated risk juga lah. Ya, enggak cuma berani. Iya. Nah, itu kan kita juga udah memperkirakan tamunya siapa aja yang datang dan lain sebagainya. Tapi risknya adalah kita nggak tahu mereka ambil apa enggak. Ya kan? Kita ada calculated risk, calculatednya risknya itu ada yang datang, tapi kita nggak tahu dia beli apa enggak. Tapi kita coba, kita nilai. Jadi kenapa kok aku nggak ngelarang kamu? Aku malah mau belajar. Mau ngelihat, oh ternyata kayak gini, sampai sekarang. Jadi jangan ngerasa penuh, ngerasa haus terus, biar kita belajar. Jadi mungkin buat teman-teman, ada yang banyak yang nanya juga soalnya tentang hal ini. Ini hal yang menarik. Kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa kok bisa dari teman akhirnya bisa jadi partner atau bisa jadi rekan kerja? Nah itu betul kuncinya. Kalau misalnya ada konflik kepentingan di satu hal yang sama, pasti itu akan sangat berpotensi untuk bentrok. Betul. Tapi di sini baik aku, Rangga, dan kita ada partner baru Koparama, semua tuh punya
tanggung jawabnya sangat berbeda-beda. Ya, kalau masalah sales, manajemen, investor dan project baru itu bagianku, ya kan? Dan juga finance sekarang. Nah, HRD juga. Tapi ada tim Taufik juga bantu. Untuk masalah legal dan operation, aku benar-benar menyerahkan ke Rangga. Ya kan? Aku bahkan nggak pernah mengecek atau menkepoin apa-apa, sudah aku udah pasrah. Aku serahkan dan dia tinggal report gitu. Dan masalah desain kita pun nggak pernah ngurusin Koparama atau ngajari Koparama, nggak pernah. Dan desainnya Koparama tuh kita tuh hampir nggak pernah revisi, ya kan? Dan kita percaya aja dong, pokoknya itu pasti dia mikir yang terbaik. Nah itu kepercayaan satu sama lain itu yang membuat kita bisa berjalan bersama. Karena udahlah, kita nggak usah munafik, semua orang punya ego, ya kan? Apalagi cowok, ya kan? Apalagi cowok di bidang pekerjaan, ya. Kalau kita mungkin kalau kita cuman kayak ngasih cuman kayak ngomong atau apa itu mungkin masih biasa, tapi kalau sampai kita menghancurkan egonya dia di spesialitasnya dia, itu pasti kena. Pasti. Pride-nya kayak ngerasa. Pride-nya pasti kena. Iya. Bahkan itu lebih daripada cuman masalah uang, betul ya? Betul. Jadi itu yang sebenarnya kita selalu jaga dan kita selalu punya batasan-batasan. Betul. Termasuk ke Koparama itu juga penting. Sekarang sebagai Chief Design Officer gitu. Nah, oke, mungkin untuk menutup semuanya, tadi yang aku sempat bahas, akhirnya kan indah. Papa mamamu kemarin bisa melihat kamu di acara. Mungkin kamu bisa ceritain itu. Akhirnya bagaimana respon mereka ketika bisa melihat kamu di proyek yang kamu bisa kerjakan dan akhirnya juga bisa ngomong di panggung dan bisa menghasilkan menunjukkan apa yang kamu kerjakan selama ini. Ya, jadi cukup menarik. Jadi maksudnya aku dengan struggle-nya ini untuk bukan pembuktian ya, tapi ini untuk diriku sendiri, untuk semuanya. Tapi dengan perjalanan ini, terus akhirnya kemarin aku ngundang orang tua, terus mereka datang, terus habis itu ngelihat berjalannya acara seperti apa, terus ngelihat apa yang dikerjakan anakku dengan timnya, anakku dengan partner-partnernya dan semua yang bekerja sama. Terus kemarin tak kenalin satu persatu ya kan, ke Mark, partner-partner, ke Koparama, ke tim-timku, ke Timothy, ke Mas Esa dan lain sebagainya. Sangat positif sekali. Terus seneng banget. Nah, waktu itu aku nggak nanya, tapi kelihatan banget dari raut mukanya. Tapi ternyata waktu pulang itu bilang ke kakakku, ternyata memang sangat responnya positif. Terus aku diceritain, ternyata tuh diceritakan ke keluarga. Dan itu berarti kemarin tuh kayaknya gengsi mungkin ya. Pastilah, karena orang tua ada yang gengsi. Jadi tapi ya ini sangat aku terkesan waktu kakakku yang cewek itu kemarin, papaku sampai 2 hari ngomongin acaramu terus gitu. Padahal pas di sini diem aja. Ini kita nggak pernah tahu kan. Ada acara diem aja. Ternyata 2 hari diceritakan ke kakakku tentang acara, tentang perumahan yang kita buat ini nggak selesai katanya. Dan sangat dengan bangga dengan ini. Terus ya sangat puji Tuhan banget, Li. Terima kasih banget Mak udah ngajarin aku udah ngajak dan ngajarin ya tentang gimana cara usaha dan lain sebagainya. Dan akhirnya aku juga bisa keluar dari zona nyaman ternyata, ya kan. Nggak harus kerja di situ-situ aja dan bisa mengusahakan sendiri apa yang sekarang kita ini sedang kerjakan gitu. Aku juga thank you sih, karena ya kalau namanya partnership itu harusnya pasti saling belajar. Dan yang aku paling penting yang aku punya itu, aku punya trust buat kalian berdua, ke kamu dan maupun ke Koparama, baik dari segi trust personal maupun trust kerjaan. Karena aku cukup yakin kalau aku memberikan sebuah deadline maupun tanggung jawab ke Rangga dan Rangga mengiyakan,
Ini catatan kok kamu mengiyakan, kalau enggak kan ya kita diskusi lagi. Tapi kok kamu udah mengiyakan, nggak tahu caranya gimana, pokoknya harus jadi. Peduli caranya gimana, berapapun gayanya, kalau kita udah punya deadline, itu harus terjadi gitu kan. Dan itu aku bisa percaya sama kamu untuk itu gitu. Nah jadi itu yang membuat kita juga bisa bekerja sama dengan baik. Betul. Dan kamu mengusahakan juga cara-cara yang bahkan sampai ekstrem level pun ya kan, sampai kalau perlu kamu harus turun tangan sendiri pun atau harus begadang sekali pun untuk mengerjakan sesuatu bisa sampai selesai. Ya karena menurutku itu sesuatu yang penting ya, maksudnya mungkin kalau kita ngomongin ada miss dikit nggak masalah ya, tapi kalau hal yang penting, integritas ini kan yang nomor satu kan sebenarnya. Kayak kalau misal kita udah ngomong ini terus ternyata ini kan juga kitanya juga tekanan batin juga nggak sih? Nah tapi nggak semua orang punya perasaan itu, makanya puji Tuhannya betul. kita nggak yang lepas tangan gitu loh. Maksudnya ya benar-benar punya sense of belonging. Baik itu juga kita yang akhirnya juga sebenarnya bisa dirasakan sama, sebenarnya kok kamu melihat tim kita pun juga bisa punya sense of belonging itu. Ya nggak sih, kita membentuk budaya sehingga semuanya tuh punya sense of belonging sampai ya kalau singkat cerita setiap divisi kadang mengerjakan hal yang di luar job desk mereka kan. Maksudnya acara mereka juga siap untuk membantu dan semacamnya. Itu sebenarnya itu pasti tentu dibangun dari atas ke bawah gitu. Jadi ya bersyukurlah kita bisa membangun sebuah budaya yang baik. Ngasih contoh ke bawah, terus ya terjadilah kayak suasana yang memang ngikutin atasnya karena ngasih contoh gitu. Oke. Jadi sekian dari kita hari ini. Ini belum selesai. Tentu ini kita belum selesai ya. Betul. Bahkan ini masih baru permulaan, ya kan. Perjalanan YPS juga masih panjang. Tapi ada juga kisah menarik tentang perjalanan kita di Woodville Residence. Suka dukanya. Tadi kan baru kisah sukanya ya. Kita mendapatkan proyek Woodville. Tapi sebenarnya untuk mencapai titik ini pun banyak sekali proses yang kita harus jalani. Nah, itu nanti akan ada di episode berikutnya. So stay tune. Thank you for watching us. Bye bye.